ibadah kita hari ini. Saya mau menyapa teman-teman sekalian. Saya berdoa kita semua tetap ada di kondisi terbaik dalam kehidupan kita, karena kita punya Tuhan Allah yang setia, yang selalu bersama dengan kita. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan namanya lebih lagi. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Bapak, hari ini kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Mari Tuhan, biar surga boleh terbuka, Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Meskipun Tuhan cara memisahkan kami, tapi kami percaya di dalam Kristus kami adalah satu Tuhan. Hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin. Kita percaya kita punya Tuhan Allah yang setia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jesus, you are so good to us.
masih percaya kita punya Allah yang setia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa dan kita mau berdiam di bawah kaki Tuhan. Mari siapkan hatimu sekali lagi, lebih semangat lagi memuji Dia.
kami rindu untuk kami tinggal di dalam kasih-Mu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang boleh Tuhan kasih di dalam kehidupan kami. Father, we love you. Mari persiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Oh Lord, we love you. We love you. Engkau kekuatan Tuhan, Engkau sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Allah yang setia, Allah yang tak pernah mengecewakan kehidupan kami. We love you, Jesus, love you. Father, we trust you.
kerajaan kami. Hari ini kami mau taruh pengharapan kami total di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, setiap musim di dalam kehidupan kami, Tuhan sudah punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Persiapkan persembahan kita untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan mari kita memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita buka dalam Galatia 6 ayat 9.
Galatia 6 ayat 9. Bagi teman-teman yang udah nemuin ayat ini, yuk sama-sama kita baca ayat ini secara bersama-sama. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kalimat jika kita tidak menjadi lemah, ini tuh perlu digarisbawahi, karena kalimat ini sesuai dengan keadaan kita sekarang. Kita sudah memasuki pertengahan tahun 2020 dan karena COVID, kita mengalami apa yang namanya musim kesukaran. Tetapi meskipun kita berada di dalam musim kesukaran, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak hanya harus menjadi persisten, tetapi kita juga harus menjadi konsisten. Apa artinya? Artinya adalah mau musim itu buruk atau baik, kita harus tetap bangkit dan kita tidak boleh menyerah. Nah, hal ini tuh sama dengan ketika kita memberikan persembahan. Ketika kita memberi, itu bukan bergantung pada musim atau kondisi atau keadaan kita, tetapi memberi itu bergantung pada hati kita, yaitu heart of worship, hati yang menyembah. Dan kalau itu heart of worship, meskipun keadaan itu baik, meskipun keadaan itu buruk, meskipun musim itu sangat buruk atau baik, kita Alkitab mengatakan bahwa kita harus terus-menerus untuk menyembah Tuhan. Meskipun musim itu buruk, kita harus tetap berlanjut untuk menyembah Tuhan. Nah, oleh karena itu memberikan itu bukan soal jumlah, bukan soal musim, bukan soal keadaan, tetapi soal hati kita, heart of worship. Dan memberi itu soal menjadi konsisten, setia di setiap musim apapun yang kita rasakan. Nah, aku tutup gitu ya dengan pernyataan dari Pastor Aris. Aku dapat pernyataan ini dari Pastor Aris. Pastor Aris bilang bahwa jika kita persisten, maka kita akan mendapatkan berkat dan akan menuai. Tetapi jika kita konsisten, kita akan memelihara berkat itu dan bisa mempertahankan tuaian. Nah, dari pernyataan ini gitu ya, yuk kita fokus untuk menjadi konsisten, dan ketika tepat waktunya, aku percaya Tuhan akan memberikan tuaian itu kepada setiap kehidupan kita. Yang kita perlu lakukan itu cuma fokus akan konsisten dengan Tuhan. Kita nggak perlu khawatir akan apa yang kita makan, apa yang akan kita kenakan. Kalau Alkitab bilang bahwa rumput aja didandani, terlebih lagi kita yang anaknya. Jadi aku mau ajak setiap kalian, yuk sama-sama kita punya hati, heart of worship untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan siapkan hati kita buat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Bapak buat kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami di tengah pandemi COVID ini Bapak. Dan sebentar Bapak, kalau kami mau memberikan yang terbaik, kiranya ya Bapak, Engkau yang berkati persembahan-persembahan yang ada ini, dan Engkau yang ajar kami Bapak, agar ketika kami memberi bukan bergantung pada musim atau keadaan, tetapi bergantung pada hati kita, yaitu heart of worship. Thank you Tuhan buat berkat-Mu. Kiranya ya Bapak, persembahan-persembahan yang ada ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Friska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom semuanya, nama saya Alistair and I'm very happy to see all of you. Shalom semuanya, nama saya Alista dan saya senang sekali bisa bertemu dengan para saudara hari ini. Today we'll be sharing the word of God and I hope that it will bless every single one. Hari ini saya akan membagi firman Tuhan dan saya harap ini akan memberkati semua orang. Before we start, shall we close our eyes in prayer and let's look to the Lord. Sebelum kita mulai, marilah kita menutup mata dan doa bersama-sama. Hallelujah. Father God, we thank you for this time. Tuhan, kita berterima kasih untuk waktu ini. We thank you that we are able to look into your word. Kita berterima kasih kita bisa membaca firman-Mu. Father, we pray that you come and touch every single one of us. Bapa, kami berdoa Tuhan akan menyentuh setiap orang yang mendengar ini. That you come to speak to every single one of us. Bahwa Bapa akan berbicara dengan setiap orang. We pray that you come and bless this time. Kita doa bahwa Bapa akan memberkati waktu ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amen. So today we are going to share the word of God and today I'm going to talk about how to overcome a storm. Jadi kita hari ini akan membagi firman Tuhan dan saya akan berbagi tentang bagaimana mengatasi badai dalam hidup. So when we think about the word storm or if you are in a storm, what comes to mind? Jadi waktu kita kepikir kata badai atau kita bayangkan bahwa Anda terjebak dalam badai, apa yang langsung muncul di pikiran saudara? Is it lightning, thunder, or waves of water coming to drown us? Apakah saudara memikir tentang petir, geledek, atau gelombang air? And we are in the storm, are we trying to survive, trying to stay alive? Waktu kita terjebak dalam badai, apakah saudara akan sibuk menyelamatkan diri? I've not been in a storm before, Saya belum pernah mengalami badai, but there was a time where I almost drowned in the water. tapi waktu itu saya pernah hampir tenggelam. Let me tell you a story. Membolehkah saya berbagi cerita? When I was in elementary school, my dad used to bring me for swims. Waktu saya di TK, ayah saya sering membawa saya berenang. And usually for exercise in the water because I cannot walk, so it helps me to move more freely. Itu biar saya bisa berolahraga karena saya tidak bisa jalan, jadi saya bisa bergerak dengan bebas. And one day he set me down on the steps in the water. Jadi suatu hari saya ditinggal di pinggir kolam renang sendiri. And he went into the center of the pool, a little bit far away from me. Dan ayah saya berenang ke tempat yang lebih jauh di tengah kolam renang. He said that he wanted to have a swim for a while.
Dia bilang dia mau berenang sendiri sebentar. And I said, okay, I'll sit at the steps and wait there for you. Dan saya bilang, oke, saya akan duduk di pinggir sini dan menunggu ayah. But within less than a minute or so, Tapi kurang dari semenit, the waves started to move me, ombak-ombak mulai menggerak saya, and I cannot really balance myself anymore in the water. dan saya tidak bisa mengimbangi sendiri di dalam air. Guess what? I started to tip over, and Saya mulai miring ke samping, and my head went into the water. dan kepala saya masuk ke dalam air. I tried to shout for help. Dad, help! Saya mencoba memanggil ayah untuk membantu saya, But he was too far away. Or it seemed like this. tetapi dia terlalu jauh, atau enggak kelihatannya terlalu jauh. By then, my head was already in the water, Waktu itu kepala saya sudah masuk ke dalam air, and I was starting to drown. dan saya mulai tenggelam. All I can remember Semua yang saya bisa ingat was that it was blue all over, and I think that's the color of the swimming pool. dan itu adalah semuanya warna biru, dan mungkin itu kayaknya warnanya kolam renang. But of course, you know the end of the story. Ya, tentu saja saudara tahu akhir cerita ini. Thankfully, I did not die or see Jesus immediately. Ya, berterima kasih kepada Tuhan, saya tidak meninggal hari itu atau bertemu dengan Yesus. Because if not, you won't see me here. Karena kalau enggak, saudara tidak akan bertemu dengan saya atau mendengar suara saya hari ini. My father actually rushed over to pick me up from the water. Ayah saya buru-buru mengangkat saya. My face turned so red, I started to take a deep breath again. Muka saya merah sekali dan saya bisa mengambil napas dengan dalam lagi. I thought I was going to die. Saya kira bahwa saya akan mati. And this reminds us of a story in the Bible. Dan kejadian ini mengingatkan cerita di dalam Alkitab. Of course, the disciples didn't went swimming and started to drown. Para murid Yesus tidak pergi berenang dan mulai tenggelam. But there was a story when they were in a storm. Tapi ada cerita bahwa waktu mereka terjebak dalam badai. And let's see how did they respond in a storm. Dan mereka, mari kita lihat bagaimana mereka reaksi dalam badai ini. Shall we turn our Bibles to Mark chapter 4? Marilah kita membuka Alkitab kita ke Markus bab 4. Mark chapter 4 verse 35 onwards. Markus bab 4 ayat ke-35. Let me read to you. It says, on the same day when evening had come, Saya bacain, pada hari itu waktu hari sudah petang, he said to them, let's cross over to the other side. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. And he continues to say that they have left the multitude. Dan itu terlanjut bahwa mereka meninggalkan orang banyak itu. And they took Jesus along in the boat where they were. Mereka lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. And in verse 37 it says, and a great windstorm arose. Dan di ayat 37 ditulis, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. And the waves beat into the boat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. And in verse 38 it says, but he was in the stern, which is Jesus. Dan di ayat 38 ditulis, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yes, Jesus was asleep on a pillow. Iya, Yesus sedang tidur di sebuah tilam. And the disciples tried to wake him up and say, teacher, don't you care that we are perishing? Dan murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tak peduli kalau kita binasa? What is this story about? Cerita ini itu tentang apa? Let me give you all a background context of this location. Bolehkan saya jelasin untuk kalian? So the Sea of Galilee is well known for sudden and violent storms.
Jadi Danau Galilea terkenal untuk badai yang mendadak dan dahsyat. And we can see how bad the storm was from how the disciples were reacting to it. Dan kita bisa lihat betapa parahnya badai ini dari reaksinya murid-murid Yesus. And we must remember that some of the disciples, they were actually experienced fishermen. Dan kita harus ingat bahwa beberapa murid Yesus ini, mereka adalah nelayan berpengalaman. But yet they were so frightened and they were afraid to die in the storm. Namun mereka takut binasa dalam badai ini. This showed how bad the storm was. Ini menunjukkan betapa buruk dan menakutkannya badai ini. So when we are in a storm, Jadi waktu kita terjebak dalam badai, how do we behave? Bagaimana kita reaksi? Do we start to panic, to be scared, to be anxious? Apakah kita mulai panik, menjadi takut atau khawatir? Do we start to doubt Jesus or wonder if Jesus is there for us? Apakah kita mulai meragukan Yesus jika Yesus ada untuk kita? Or do we accuse God of not caring for us? Atau apakah kita akan menuduh Tuhan tidak peduli tentang kita? How should we respond when we are in a storm? Bagaimana reaksi kita waktu kita terjebak dalam badai? To respond the right way, we need to know what we have. Untuk merespons dengan cara yang benar, kita perlu tahu apa yang kita miliki. And I am going to share the 3 P's that we have to overcome a storm. Dan saya akan berbagi tentang 3 P's, 3P yang kita miliki dalam suatu badai. The first P, promises of God. Jadi huruf P pertama dalam bahasa Inggris itu promises of God, yaitu artinya janji Tuhan. In Mark chapter 4, verse 36, it says, Di dalam Markus 4 ayat 35 dibilangkan, in verse 35, it says, on the same day, in verse 35, di ayat 35 dibilang pada hari itu, when evening had come, he said, let's cross over to the other side. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. God didn't say, let's try to cross or let's see if we can cross. Yesus tidak berkata, marilah kita mencoba untuk menyeberang, atau melihat jika kita bisa menyeberang, mungkin kita bisa. God didn't say that, I think we can cross over to the other side. Yesus tidak bilang, kayaknya kita bisa menyeberang. But God said, let's cross over to the other side. Tapi Yesus bilang, marilah kita bertolak ke seberang. This is a word from the Lord. Ini adalah kata-kata dari Tuhan. If God says that we will cross over, we will definitely cross over to the other side. Jika Tuhan bilang kita akan bisa menyeberang, kita pasti akan sampai di seberang yang lain. These are the promises of God to us. Ini adalah janji Tuhan untuk kita. If God says that we will live and we will not die, Jika Tuhan bilang kita akan hidup dan tidak akan mati, then it shall be so in Jesus' name. dan itu akan jadi dalam nama Yesus. What promises has God given to you? Janji-janji apa yang Tuhan telah memberi kepada kita? Has God given you promises that you are to hold it so close to you? Apakah Tuhan telah menjanjikan kita yang Dia akan memberi kepada kita? In Hebrews chapter 10, verse 23, it says, Dalam Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada penguatan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amen. So we should hold fast the confession of our hope. Kita perlu teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. During my days in junior high school when I was growing up, Waktu saya di SMA, I was reading the Bible and I chanced upon this verse in Jeremiah chapter 29, verse 11. saya membaca Alkitab dan saya membaca ayat di dalam Yeremia. Growing up in a wheelchair was very difficult for me.
Bertumbuh besar dalam kursi roda itu susah banget untuk saya. And you know my story. Dan saudara tahu dan mengenali cerita saya. I grew up feeling so hurt and sad in my life. Saya menumbuh besar merasa sedih dan penuh kesakitan dalam hidup saya. But this verse spoke to me a lot because the Bible says, Tapi ayat ini membantu saya sangat banyak karena ayat ini membilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amen. That I have a hope, I have a future. Saya punya harapan, saya punya masa depan. And that God is not a man that he should lie. Dan Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. And I continue believing the promises of God. Dan saya masih percaya dalam janji Tuhan. That God has a hope, God has a future for me. Bahwa Tuhan ada harapan, Tuhan mempunyai masa depan saya. And yes, indeed, God has a hope and a future for me. Dan iya, Tuhan mempunyai harapan dan masa depan untuk saya. And by the grace of God, I graduated from Bible school, and I graduated from one of the top 3 universities in Singapore as well. Dan dengan bantuan Tuhan, saya bisa lulus dari sekolah Alkitab dan dari salah satu universitas yang paling bagus di Singapura. So the first P is the promises of God. Jadi huruf P pertama itu untuk promises of God, yaitu janji Tuhan. The second P, presence of God. Huruf P kedua itu presence of God, yaitu artinya hadirat Tuhan. In Mark chapter 4, the verse continues and says, Di Markus bab 4 ayat 38 dibilang that he was in the sun, bahwa Yesus sedang tidur di buritan. asleep on a pillow. Dia tidur di sebuah tilam. It sounded like God was not there. Di kedengarannya sepertinya Tuhan tidak bersama dengan mereka. Did God actually care for them? Apakah Tuhan peduli pada mereka? But no, that's not in God's nature. Tapi ini bukan sifat Tuhan. I want all of us to imagine how did the disciples feel. Jadi bayangkan para murid perasaannya bagaimana. Imagine you had a bad day. Jadi bayangkan Anda mengalami hari yang buruk. Maybe you realize that your friends say something nasty about you. Mungkin teman-teman saudara membilang sesuatu yang buruk tentang Anda. And at night you were so sad that you try to call your boyfriend or your girlfriend. Jadi waktu malam, saudara merasa sedih sekali dan sedang menelpon pacar untuk curhat. And as you were sharing and pouring your heart, Jadi sedang saudara berbagi dan curhat, imagine suddenly your boyfriend or your girlfriend fall asleep on you while you were talking. bayangkan saudara Anda tiba-tiba tertidur waktu Anda sedang curhat. Oh no, how will you feel? Bagaimana perasaan saudara? And maybe you tell yourself, okay, I'm a Christian. Jadi mungkin Anda akan bilang ke sendiri, oke, saya itu seorang Kristen. The Bible says that I must forgive. Kita bilang saya harus memaafkan. So okay, I shall forgive. Jadi oke, saya akan memaafkan juga. I choose love. Saya memilih kasih sayang. And then you try the next night. Jadi saudara mencoba lagi malam berikutnya. And again, your boyfriend or girlfriend falls asleep on you. Dan malam berikutnya sama aja, pacarnya juga ketiduran lagi. And every night is the same. How will you feel? Dan setiap malam sama aja. Bagaimana perasaan saudara-saudari? This might be how the disciples were feeling. Ini mungkin para murid merasakan kayak begini.
They were in a storm, but it seems like Jesus was just sleeping. Mereka terjebak dalam badai, tapi Yesus tetap tidur saja. But we know in Psalms 121, Tapi kita tahu di dalam Mazmur 121, in verse 4, it says, Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Ditulis di dalam ayat keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. So does God sleep on us or not? Jadi Tuhan akan tertidur atau enggak? I'm glad you asked. In Mark chapter 4, Saya senang saudara bertanya, di dalam Markus 4, the word sleep is translated in Greek. tidur dibahas dalam bahasa Yunani It's the word kasiudo, adalah kata kathiudo, which means to lie down, to rest. dan artinya itu berbaring untuk beristirahat. So during the storm, Jesus was just resting. Jadi di dalam badai, Yesus itu cuma beristirahat. He was just lying down. Dia hanya berbaring. And in Psalm 121, Di dalam Mazmur 121, the word sleep in Greek kata tidur dalam bahasa Yunani is the word yoshen, itu ditulis yoshen, which means to be slack or languid, to grow old or tired. dan artinya itu menjadi lendur atau lesu, menjadi tua atau lelah. And these two words are completely different. Dan dua kata tidur ini di dalam bahasa asal Yunani artinya berbeda sekali. God does not go weak. God does not go tired on us. Tuhan tidak akan menjadi lemah atau lelah kepada kita. Tuhan tidak akan bosan atau tidak peduli kepada kita. Because God cares for every single one of you. Karena Tuhan peduli dengan setiap orang. If you are going through a storm, I'm here to encourage you. Jika saudara sedang mengalami badai, saya di sini untuk membantu kalian. That the presence of God is with you. Bahwa hadirat Tuhan bersama dengan saudara. That God is with you wherever you go. Dan Tuhan bersama dengan saudara di mana-mana. In Deuteronomy chapter 31 verse 6, the Bible says that He will never leave you, He will never forsake you. Di dalam Ulangan bab 31 ayat ke-6, Tuhan menulis bahwa Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amen. So number 2, the presence of God. Amin. Jadi P nomor kedua itu ditulis presence of God, yaitu hadirat Tuhan. So the first point was the promises of God. Jadi P pertama itu promises of God, yaitu janji Tuhan. The second point, which is the presence of God. P kedua itu promises of God, yaitu janji Tuhan. And now I'm going to my third point, which is the power of God. Nah, sekarang itu P ketiga itu power of God, yaitu kekuatan Tuhan. Few verses down in Mark chapter 4. Jadi ayat berikutnya di Markus 4, di ayat 39, In verse 39 it says, di dalam ayat 39 ditulis, ia pun Then he bangun. arose and he Yeah. rebuked the wind. Jadi ia pun bangun menghardik angin itu, And he said, Peace, be still. dan dia berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. What a wonderful God we serve. Ya, betapa kuatnya Tuhan yang kami layani. The wind ceased and there was a great calm. Jadi angin dan danau pun taat kepadanya. And in verse 41 it says, And the disciples, they feared exceedingly and they said to one another, Who can this be? Even the wind and the sea obey him. Jadi di ayat 41 ditulis, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. And I'm here to encourage all of us that we serve a great and mighty God.
Dan hari ini saya akan mau memberitahu kepada saudara bahwa kita melayani Tuhan yang hebat perkasa. In Psalms 147 verse 5, it says, "Great is our Lord and mighty in power." Di dalam Mazmur 147 ayat kelima, ditulis, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. I'm here to tell you that the power of God works in every single one of your lives. Saya mau memberitahu kepada saudara bahwa kekuatan Tuhan sedang bekerja di setiap hidup para saudara. That we might be in a storm, but God is in control of our lives. Kita mungkin terjebak dalam badai, tapi Tuhan mengendalikan hidup setiap orang. Even the wind, the waves, the sea obey Jesus. Angin dan danau aja taat kepada Yesus. What are you going through in your life today? Apa yang sedang saudara mengalami hari ini? Today, sickness has to bow to the name of Jesus. Sekarang penyakit harus tunduk kepada Yesus. Tormenting spirits have to bow to the name of Jesus. Semua roh-roh jahat harus tunduk kepada Yesus. Everything that you are struggling in life has to bow in the name of Jesus. Semua yang saudara mengalami sekarang harus menunduk kepada Yesus. Because there's love, there's joy, there's peace in our life. Karena ada kasih sayang, ada penggembiraan, dan harus ada damai di dalam hidup kita. And this is the power of God that works in us. Dan ini adalah kekuatan Tuhan yang sedang bekerja di dalam hidup kita. And as we come to a close right now, Dan kita sudah mau selesai. the three P's that we have to overcome a storm. Jadi kita memiliki 3P untuk mengatasi badai. The first P, which is the promises of God. Huruf P pertama yaitu promises of God, artinya janji Tuhan. The second P, the presence of God. P kedua itu presence of God, yaitu hadirat Tuhan. And the third P, the power of God. Dan P ketiga itu kekuatan Tuhan, yaitu power of God. And I'm here to share with all of you a story of my life as well. Dan hari ini saya mau berbagi cerita yang lain tentang hidup saya. Late last year, I was still working in my previous company, my previous job. Jadi akhir tahun lalu saya masih bekerja di perusahaan yang sebelumnya. And of course, these were the times where the COVID-19 situation was getting worse. Dan ini waktu COVID-19 belum mulai datang ke Singapura. But I choose to continue to trust in the Lord. Tapi saya masih percaya dalam Tuhan. I even continue going for mission trips when we could during that time. Tapi waktu COVID-19 mulai menyebar, saya masih pergi mission trip. And late last year, I received a job offer. Jadi akhir tahun lalu saya ada orang membuka pekerjaan untuk saya. And it was so good because it was a blessing from the Lord. Nah, itu bagus sekali karena itu pemberkatan dari Tuhan. Even during this time where people start to fear and worry, Di dalam masa ini, waktu orang mulai takut, mulai khawatir, we know that God is a God who provides. kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan memberi untuk kita. We know that God is a God who takes care of every single one of us. Tuhan akan peduli kepada kita semua. And by the grace of God, I started my new job in February. Dan dengan kebaikan Tuhan, saya mulai kerjaan baru di dalam bulan Februari. I'm right now an assistant manager, Saya sekarang menjadi asisten manager, and I have 43% increment in my salary. dan gaji saya menaik sebanyak 43%. I'm 4 months into my role already. Saya sudah kerja untuk 4 bulan. Now it's my 5th month, Ini bulan kelima saya. and I'm thankful that God has provided for my life. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan, Dia telah membagi di dalam hidup saya. And I want to encourage every single one of you. Saya mau bercerita kepada kalian semua.
that God can do it for every single one of you. bahwa Tuhan bisa menjadikan ini untuk setiap orang. The Bible says in Mark chapter 4, Di dalam Alkitab menulis di dalam Markus bab keempat, in verse 40, the Bible says, "But he said to them, why are you so fearful? di ayat 40 ditulis, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? How is it that you have no faith?" Mengapa kamu tidak percaya?" Today, I just sense that God wants to let faith arise inside every single one of us. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan ingin setiap orang bisa percaya lagi. One chapter earlier in Mark chapter 3, Satu bab sebelumnya di dalam Markus bab ketiga, in verse 14 and 15, it says that he might send them out to preach. Di dalam ayat 14 ke 15 ditulis, murid-murid diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa, And have power to kill sickness and to cast out demons. diberi kuasa untuk mengusir setan. And today I want to encourage every single one of us. Dan hari ini saya mau menguatkan setiap orang di sini. I don't know, maybe you are going through a storm in your life right now. Saya tidak tahu, tapi mungkin saudara sedang mengalami badai hari ini. But can we let faith arise inside of us? Apakah saudara bisa percaya hari ini? That when we speak, peace be still, the storms, the waves, the seas will be still in the name of Jesus. Jika kita bilang diam, tenanglah, apakah kita bisa mempunyai damai sejahtera? Today I want to encourage all of us to trust in the Lord as what is said in Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Hari ini saya mau mengusul saudara untuk percaya dalam Tuhan seperti yang ditulis di dalam Amsal bab 3 ayat 5 ke 6. Let's not lean on our own understanding, but when we acknowledge Jesus in our lives, God will direct our path. Marilah kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi akuilah Tuhan dalam segala lakukan kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. And today I want to say a prayer of blessing over every single one of you. Dan hari ini saya akan doa pemberkatan untuk setiap orang di sini. I want to believe together with all of you Saya ingin percaya dengan setiap orang, that when we let faith arise inside of us, waktu kita bisa percaya aja, we'll be able to go through and overcome every storm in our life. kita bisa menjalani dan mengatasi setiap badai di dalam hidup kita. Shall we close in prayer together? Mari kita berdoa sama-sama. Father God, I just thank you for every single one of us. Tuhan, saya berterima kasih untuk setiap orang yang hadir di sini. That even though we are going through a storm right now, Walaupun kita mungkin mengalami badai sekarang, God, I pray that you remind us today Tuhan, saya berdoa bahwa Anda mengingatkan kami hari ini that we have your promises, bahwa kita mempunyai janji Tuhan. that we have your presence, Kita mempunyai hadirat Tuhan. and that we have your power. Dan kita punya kekuatan Tuhan. That's why if any of you are going through a storm right now, Jadi jika ada orang yang sedang mengalami badai hari ini, I just want you to reach out to Jesus. saya ingin saudara untuk membuka hati di depan Yesus lagi. And I just want you to receive right now Dan menerimalah sekarang that God is there with you. bahwa Tuhan sedang bersama dengan saudara. And God, I pray that you let faith arise inside of us. Dan saya berdoa bahwa Tuhan membantu kita percaya lagi That peace be still. bahwa damai akan ada di dalam hati kita,
and that the waves, the storms, the seas will obey you in the name of Jesus. Bahwa ombak dan danau dan badai akan taat kepadamu di dalam namamu. Help us to believe in you, to trust in you with all our heart. Bantukan kita untuk percaya dalam namamu, Yesus. That you are a good God and you care for us. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan peduli kepada kita. So God, we pray, let faith arise in every single one of us. Jadi Tuhan kita berdoa, bantulah kita percaya di dalam namamu. Because we know that with God, nothing is impossible. Karena kita tahu di dalam Tuhan tidak ada yang tidak akan terjadi. So God, we thank you for this time. Jadi Tuhan kita berterima kasih untuk waktu ini. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kita berdoa. And now God's people say, Amen. I hope you are blessed with the word of God today. Saya harap bahwa saudara telah diberkat oleh firman Tuhan hari ini. So let us always remember to let faith arise inside every single one of us. Jadi marilah kita selalu ingat untuk selalu percaya di dalam Yesus. We are always in prayer together with all of you. Kita selalu berdoa berserta saudara. And we hope to see every one of you soon again. Nah, kita berharap bisa jumpa di dalam waktu paling cepat lagi. Thank you very much for listening to the word of God. Ya, terima kasih untuk mendengari firman Tuhan hari ini. And we pray that you continue to be blessed every single day. Dan kita berdoa bahwa Tuhan akan memberkati saudara setiap hari. God bless you, Tuhan memberkati, and we'll see you all very soon. Ya, Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, dadah. Dadah. Set apart from the ash, I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son